Sai Lao memandang orang-orang percaya di sekitarnya dengan gembira. Saya mengerti. Semua ini adalah ujian Lord Guangzhou. Pikirkan baik-baik. Jika Lord Guangzhou hanya membutuhkan kita untuk berkhotbah, maka pasti tidak akan ada aturan seperti itu. Apa yang akan kita hadapi? Sangat mungkin untuk melawan kuil suci, atau bahkan pengepungan dan penindasan Olympus. Lord Guangzhou membutuhkan elit, daripada pemborosan yang sia-sia. Hanya masing-masing dari kita yang dapat memanfaatkan kekuatan iman Tuhan, bahkan. Sebuah aura melintas di otak Old Sai, dan dia tidak bisa berkata-kata karena shock. Meskipun orang percaya yang hadir memiliki asal yang berbeda, ada beberapa penduduk desa, dan mereka yang direkrut dari dunia luar memiliki identitas yang lebih rumit. Tetapi pada saat ini, mereka semua menahan napas dan diam-diam menatap Sai Lao untuk berbicara. Tampaknya Sai Lao telah menjadi jerami terakhir mereka. Mungkinkah? Sai Lao tiba-tiba berdiri, melihat hantu master cahaya besar di belakangnya, tangannya gemetar karena kegembiraan. Jika tebakan Anda benar, itu juga berarti doktrin Lord of Light bukan hanya untuk membicarakannya. Tidak seperti semua doktrin lainnya, Lord of Light tidak membutuhkan orang lain untuk dikorbankan untuknya. Yang dia butuhkan adalah menyaksikan kebangkitan orang percaya. Bersemangat, Sai Lao berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, membungkuk pada hantu master cahaya di kejauhan satu demi satu. Terima kasih Tuan Guangzhou atas restu Anda. Biarkan saya memahami niat asli Tuan Guangzhou. Meskipun lelaki tua itu berusia 60 tahun, dia bersedia menggunakan jasadnya untuk melayani Lord of Light. Saya bersedia mendedikasikan segalanya untuk Lord of Light. Tidak, saya akan menghargai diri sendiri dan menghargai semua orang di sekitar saya sesuai dengan ajaran Lord of Light. Saya akan setia kepada Lord of Light sampai saya mati. Kata-kata penuh semangat ini, yang diucapkan dari populasi tua yang penuh dengan huafa, segera membuat banyak orang percaya mengerti. Sai Lao tidak bercanda. Dia, yang baru saja memasuki tanah tahun ini, dapat mengekspresikan kesetiaannya kepada Lord of Light dengan cara ini, yang berarti dia ingin memahami hal yang paling penting. Ketika Sai Lao San berlutut dan menyembah 9 kali dan melakukan tata krama yang paling khusyuk, masih ada air mata. Penguasa cahaya ada di atas, dan jika ada kehidupan setelah kematian, saya ingin memuja pintu penguasa cahaya. Dengarkan ajaran guru cahaya. Bersenandung. Cahaya keemasan yang bisa dilihat semua orang perlahan jatuh dari langit. Ketika menyelimuti Sai Lao, teratai emas mekar di atas kepala Sai Lao. Sepotong emas, dengan kehangatan mengalir ke bawah. Sai Lao memejamkan matanya. Rambut abu-abunya perlahan rontok, dan rambut hitamnya tumbuh lagi. Sosok Reyot itu berdiri dengan tenang, dan tubuh kurus itu berangsur-angsur menjadi kuat. Tidak lama kemudian, wajah tua Sai Lao telah menghilang, digantikan oleh tubuh yang kuat dan sakti. Cahaya berangsur-angsur menghilang, dan Sai Lao melepaskan tongkat penopang di tangannya. Sai Lao perlahan berbalik, dan di dahinya ada bunga lotus emas, penuh kecemerlangan. Membuka mulutnya dan menyemburkan napas yang menyesakkan, angin sepoi-sepoi menyapu desa. Seperti 3 mata air, tumbuh-tumbuhannya subur dan subur. Ini, hadiah dari Tuhan. Pemilik kota tercengang. Hadiah ilahi tidak untuk diberikan oleh Tuhan, diberikan kepada orang percaya yang paling setia. Lord Guangzhou jelas tidak muncul. Mengapa? Justru karena penguasa kota mengerti apa arti pemberian Tuhan, dan hatinya sangat terkejut. Tuhan menganugerahkan, Tuhan menganugerahkan. Tapi sekarang, Lord Guangzhou jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi dia bisa memberikan hadiah kepada Tuhan. Kuil Dewa Cahaya benar-benar sebagus yang dia dengar, tidak seperti kuil manapun. Teratai emas di dahi Sai Lao diam-diam menghilang. Dia melihat posisi Qin Yichen, dan hendak membungkuk dan berterima kasih padanya. Tetapi dia ingat kata-kata Qin Yichen sebelumnya dan dengan cepat berdiri tegak. Terima kasih Guangzhou atas rahmatnya. Setelah berbicara, Sai Lao menatap semua orang di depannya. Hal-hal yang Tuhan pikirkan bukanlah apa yang saya pikirkan. Jangan menebak dengan akal sehat. Kali ini ada kesempatan. Apakah kamu bisa memahaminya tergantung pada kemampuanmu. Harap diingat bahwa jika Anda memiliki cahaya di hati Anda bisa menjadi cahaya. Setelah mengatakan ini, Sai Lao meninggalkan kerumunan, dan dia memutuskan untuk keluar dan mencoba. Sekarang saya memiliki kesempatan yang diberikan oleh Lord of Light untuk memulihkan tubuh fisik yang kuat ketika dia masih muda. Ini hampir sama panjangnya dengan Temple of the Lord of Light. Apa yang awalnya merupakan masalah mendesak, dia sekarang dapat dengan sabar memikirkannya. Tuan Guangzhou meminta saya untuk menunggu pembelian tanah sebelum saya dapat berkhotbah dalam jarak 100 meter dari tanah itu. Saya perlu menawarkan sebidang tanah ke kuil Guangzhou. Sai Lao berpikir untuk berburu uang ketika dia masih muda. Wajah tampan itu sedikit bernostalgia. Aku tidak tahu binatang buas itu, tapi aku masih ingat lelaki tua itu. Setelah melihat bahwa Sai Lao mendapat kesempatan, pemilik kota menjadi semakin penasaran dengan apa yang Sai Lao sadari. Karunia ilahi yang dapat mengembalikan lelaki tua itu ke tubuh yang kuat layak menjadi hadiah kuil yang paling menarik perhatian. Tuan menutup matanya dan duduk bersila.
Konten yang diajarkan Sai Lao padanya kemarin muncul satu persatu. Tidak lama kemudian, kecemerlangan lain jatuh. Cahaya kemasan muncul di penguasa kota, yang membangkitkan kecemburuan penduduk desa yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan sebagai penguasa kota, dia dapat memahami makna mendalam dari Lord Translucent, dan itu juga masuk akal. Tuan kota memahami kesempatan Tuan Guangzhou, dan kita tidak boleh melemahkan nama Tuan Guangzhou. Kalian tidak ingin dia mengurusnya. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Di tengah diskusi semua orang, penguasa kota mengulurkan tangannya, dan garis emas berkumpul menjadi baju besi. Armor suci Mingguang. Di bawah Lord God, kamu dapat memblokir pukulan penuh. Tuan Guangzhou benar-benar memiliki dunia di dalam hatinya. Terlepas dari asal-usul orang percaya manapun, dia sangat pengasih. Kemurahan hati Qin Yichen membuat pemilik kota mengaguminya. Sepanjang jalan ke pintu kamar Qin Yichen, dia sedikit bersandar. Terima kasih Tuhan atas hadiahnya. Saya ingin mendedikasikan diri saya untuk Lord of Light selama beberapa generasi, tanpa mengatakan apa-apa. Mereka yang mencoba menginjakan kaki di kuil penguasa cahaya pasti telah menginjak mayatku. Di dalam ruangan, Qin Yichen menyaksikan dua kekuatan iman yang sangat kuat mengalir ke tubuhnya, dan dia tidak bisa tertawa atau menangis untuk sementara waktu. Apa yang kamu lakukan? Dia jelas ingin membuat kuil Dewa Cahaya berkembang dengan cara yang sederhana, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan benar-benar seperti ini. Qin Yichen merentangkan tangannya, dan dua simbol emas diam-diam muncul di telapak tangannya. Kekuatan pemulihan dapat meremajakan dan memiliki rentang hidup yang hampir tidak terbatas. Armor suci Mingguang dapat memblokir pukulan penuh di bawah tingkat dewa utama, dan interval antara aktivasi hanya 2 napas. Hai, kalian yang percaya benar-benar bisa sedikit lebih konyol. Ketuhanan yang saya miliki adalah berbagi. Saya menyalin kekuatan orang percaya di tangan saya dan dapat memanggil mereka kapan saja. Qin Yichen terdiam. Orang percaya itu keterlaluan, dan kemampuan yang diberikan kepadanya oleh ketuhanan cahaya juga sangat keterlaluan. Anda harus tahu bahwa Dewa Perang Ares hanya memiliki satu peran, dan itu adalah pemulihan yang sangat cepat dari cedera. Tapi kekuatan resusitasi di tangannya sendiri menghancurkan ketuhanan Ares, Dewa Perang. Cedera pulih dengan cepat, dan hanya ikan asin yang memiliki tubuh yang kuat. Tapi apa konsep peremajaan? Balikkan keadaan. Retrograde sebab dan akibat. Aturan dunia telah sepenuhnya ditulis ulang.